Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Tobat, topik Bawaslu Tabanan. Dan hari ini kita kembali berbincang dengan anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kordip Hukum, Humas Data dan Informasi, Bapak Ibu Rudian. Apa kabar Pak Tut? Kabar baik. Tak pernah lebih baik ya Pak? Nah, pokoknya kita baik-baik ya. Siap. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait peran kehumasan dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Menarik. Siap ya Pak Kodim ya? Ya, siap. Nah, Pak Kodim, bicara tentang kehumasan dalam suatu lembaga, khususnya Bawaslu, peran humas sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya masyarakat luas. Seberapa pentingkah hal tersebut? Baik, terima kasih. Saya buka ini aja. Silakan. Oh iya. Jadi terima kasih ya Bawaslu Tabanan. Saya diundang lagi nih ya. Kita sebenarnya sejak 2 tahun terakhir ini kita sangat intens ya bicara soal bagaimana peran kehumasan di lembaga kita, khususnya di Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, kita memulai dari bagaimana kita ini mententir anak-anak staf humas ini ya. Karena bagaimana pertanyaan tadi bahwa seberapa penting peran kehumasan ini, saya menganggap ini sangat penting. Kenapa? Karena humas ini adalah ibarat etalase. Kemudian bagaimana isi etalase ini ya, tentu inilah yang akan nanti mencerminkan bagaimana sebenarnya lembaga Bawaslu itu. Karena kita lembaga pemerintah, peran humas itu adalah bagaimana kita mencitrakan Bawaslu kepada publik yang baik. Karena kita bukan seorang wartawan ya. Jadi yang dimaksud dengan mencitrakan yang baik itu adalah bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau mengada-ada, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengemas kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan di semua divisi itu, kemudian disebarluaskan oleh teman-teman humas melalui media-media sosial yang kita miliki. Kita punya FB yang di sana juga banyak followernya. Kita punya Instagram, Twitter, apalagi itu di website kita. Ini semata-mata untuk bagaimana publik tahu bahwa ada Bawaslu sekarang ini sudah terbuka, kegiatannya ada. Jangan sampai publik tidak tahu itu Bawaslu itu apa, padahal kita sudah cukup lama ada. Jadi peran humas inilah yang sangat strategis bagaimana menyebar informasi ini berkaitan dengan kerja-kerja kita di lembaga Bawaslu kita. Ya itu. Oke. Bicara tentang penyebarluasan informasi yang kita ketahui juga waktu pemilu yang lalu banyak sekali berita-berita hoax kan. Banyak sekali berita hoax tentang calon, tentang tahapan dan yang lain-lain lah pokoknya. Nah, sebagai corong suatu lembaga, bagaimana cara humas menghadapi hoax dalam pemilu ke depan dan seperti apa sih kiat-kiat untuk menghadapinya? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengingatkan teman-teman staf humas bahwa kita ini dalam posisi adalah mencitrakan lembaga ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan langsung dengan lembaga kita, tentu kita harus memberikan penjelasan yang secara menyeluruh. Nah, kita tahu kemarin ya kita alami bersama lah banyak berita-berita hoax yang beredar, kemudian terutama di tahapan ini ya, di tahapan. Nah, tentu kalau kita melaksanakan tugas ya, kita selalu mengingatkan agar masyarakat jangan sampai menyebarluaskan berita-berita yang sifatnya adalah tidak benar atau hoax ya. Karena itu kalau kita kaitkan dengan undang-undang ya, apalagi beritanya fitnah itu bisa kena pidana pemilu. Nah, bagaimana peran kehumasan ini? Peran kehumasan ini adalah seandainya ada berita-berita yang sifatnya menyerang Bawaslu secara institusi, tentu kita harus menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kemudian penyebarluasan terhadap berita-berita yang sifatnya hoax ini tentu kita harus jaga ya, kita betul-betul hindari ya, melalui bagaimana peran kehumasan melakukan sosialisasi. Sesungguhnya tahapan kampanye seperti ini, kemudian aturannya seperti ini. Ini kan bagian daripada teman-teman humas untuk menghantar jangan sampai ada berita-berita yang sifatnya hoax yang
menyerang lembaga Bawaslu secara institusi maupun pihak-pihak lain ya. Jadi ini yang memang selalu kita upayakan. Terus terang aja kemarin di 2019 ini kita memang cukup kewalahan untuk mengkanter ya, mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya dengan berita-berita hoax, apalagi yang menyangkut soal pasangan calon, kemudian Bawaslu. Nah, Bawaslu Tabanan ini kan sudah bukan hanya Bawaslu Tabanan, Ya. Bawaslu di seluruh Indonesia sudah banyak bersinergi istilahnya dengan media-media massa. Bagaimana sih tanggapan Pak Gudep terkait dengan media massa yang sudah banyak bersinergi dengan lembaga Bawaslu dalam menyampaikan berita dan konten tentang pemilu? Itu yang kita harapkan ya, sebenarnya bagaimana kita membangun mitra yang baik dengan teman-teman jurnalis ini sangat menjadi konsen saya. Makanya sekarang di Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota ini hubungan antara teman-teman media baik online, cetak itu sangat harmonis. Artinya apa? Bahwa kita ingin tidak hanya kita yang menyebarluaskan berita melalui media-media sosial kita, tentu kegiatan-kegiatan kita ini juga berkepentingan agar disebarluaskan oleh teman-teman media. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah tentu membangun komunikasi, ya. Sekali-sekali kita mengajak media gathering untuk menerima masukan dari teman-teman media, seperti baik masukannya yang positif maupun sifatnya kritik kepada kita. Jadi selama 1 tahun ini astung kare lah ya, saya mengamati di kabupaten kota termasuk di Bawaslu MC, hubungan kita sangat baik. Kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan dari baik kabupaten maupun provinsi kemudian dirilis oleh staf humas, kemudian kita kirimkan kepada teman-teman media baik online maupun cetak ya, sekali-sekali dimuat. Kadang setiap hari, karena itu kan kita tidak bisa memaksakan media cetak atau media online itu untuk memuat berita kita, kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Memang kita punya medianya gitu kan. Jadi hubungan yang baik inilah merupakan awal dari bagaimana kita membangun citra lembaga ini baik. Jangan sampai kita ada gap dengan media, itu sangat nanti merugikan lembaga. Juga orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk komisioner. Dikit-dikit seharusnya berita itu seharusnya mereka tidak beritakan ya, karena sudah hubungannya tidak bagus ya sudah diberitakan, walaupun itu konfirmasi. Kalau sudah menyangkut nama lembaga tentu akan dibaca oleh publik. Oh ternyata Bawaslu begini toh gitu. Hal-hal inilah yang kita harus jaga, dan saya meminta kepada kabupaten kota juga harus tetap membangun komunikasi yang baik ya, melalui berbagai cara. Ya kita media gathering lah salah satunya yang kita, kalau Bawaslu Bali itu sudah 2 kali melaksanakan itu. Kita mengadakan mereka, kemudian kita diskusi apa sih yang harus kami lakukan ya. Apalagi nanti memasuki tahun 2022 yang kita anggap sebagai tahun pemilu 2022, 2023 dan 2024 ya. Peran kehumasan ini sangat strategis karena teman-teman di media ini pasti dia ingin berita-berita, informasi-informasi yang sifatnya cepat ya. Jangan sampai karena ya kurang antisipasi kita, kurang respon kita, justru kita menjadi bulan-bulanan mereka tidak dapat berita sedikit saja ya, itu akan menjadi gangguan buat kita. Saya kira itu. Siap. Daging semua ini sih kita banyak semua telah terjawab sama Pak Gudep. Dan terakhir nih Pak Gudep, lagi apa sih harapan Pak Gudep ke depan untuk pengelolaan humas-humas di bawah kabupaten kota, khususnya di Tabanan? Ya, kita lihat secara potret secara keseluruhan dulu ya. Yang kita alami sekarang ini adalah menjadi salah satu hambatan adalah sarana prasarana. Ya saya tahu lah ya, kalian masih menggunakan HP dan sebagainya itu, tapi saya mengapresiasi, saya menghargai sebagai sebuah upaya ya, karena memang kita terbatas dengan sarana prasarana. Kemudian yang kedua, tentu kita harus selalu meningkatkan kapasitas kita, karena menulis berita dengan gaya jurnalistik itu tidak mudah ya. Butuh waktu, tidak cepat, butuh waktu lama agar berita-berita yang kita sajikan itu
layak dibaca dan publik bisa memahami apa yang kita beritakan. Oleh karena itu, menyongsong tahun 2022 hingga 2024 sebagai tahun pemilu ini, yang harus kita siapkan adalah bagaimana kesiapan SDM kita. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan rilis terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nanti ini kan karena sudah memasuki tahapan, tentu akan banyak kegiatan. Oleh karena itulah teman-teman yang mengelola kehumasan ini harus memiliki kesiapan yang lebih ya dalam membackup kegiatan-kegiatan di semua divisi. Saya kira kalau ini sudah berjalan dengan baik ya, karena pola kami di Bawaslu itu ya tidak hanya soal-soal berita itu menjadi tanggung jawab kehumasan, tetapi kita bebankan kepada semua divisi yang melaksanakan kegiatan. Paling tidak ada gambaran kegiatan itu ya, kemudian diserahkan kepada staf kehumasan. Nanti staf kehumasan yang akan mengolah dia untuk menjadi berita. Kalau dia sendirian tentu tidak mampu, karena kita kan SDM kita terbatas. Kalau di Tabanan berapa? Hanya 2 ya? Iya. 2. Kalau dia tidak disupport oleh divisi-divisi yang lain, ya tentu tidak akan tercover semua kegiatan, apalagi nanti memasuki tahapan. Ya, jadi pesan saya tetap jaga semangat ini ya. Kita sudah akan memasuki tahun pemilu, tentu ada banyak persiapan yang kita lakukan, baik secara menyeluruh maupun mengkhusus di bagian kehumasan. Terima kasih, pokoknya selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Begitu. Siap. Oke sahabat Bawaslu, mungkin itu aja. Banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya di Kita tapi terkendala suatu dan lain hal. Jadi mungkin podcast Tobat kali ini sampai di sini saja dulu. Bertemu lagi pada podcast Tobat episode selanjutnya. Saya Prabu Purustama undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam awas. Salam awas. Om Santi Santi. Terima kasih.